YB cantik dia orang kata. Boleh tak bagi ucapan selamat hari raya pada semua netizen? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dah batin kepada semua netizen di luar sana. Enjoy hari ni. Ada duit raya tak? Thank you so much. Tangan kiri. Thank you YB. Kedekatan yang Syafura dengan Kang Deddy Mulyadi perlahan menjadi perbincangan yang tak terhindarkan. Bukan hanya di ruang publik, tapi juga sampai ke telinga keluarga. Di tengah ramainya spekulasi, orang tua Syafura memilih untuk tidak langsung bereaksi. Mereka mengamati lebih dulu, dalam diam. Bagi keluarga, yang paling penting bukanlah apa yang dibicarakan orang, melainkan apa yang benar-benar terjadi pada anak mereka. Ayah Syafura melihat perubahan itu sejak beberapa waktu terakhir. Cara bicara yang lebih tertata, sikap yang lebih tenang, pandangan yang tidak lagi tergesa-gesa. Ibu Syafura pun merasakan hal yang sama. Anak yang dulu sering larut dalam emosi, kini lebih sering menimbang sebelum bertindak. Saat nama Kang Deddy Mulyadi mulai sering disebut-sebut, orang tua Syafura tidak langsung menolak ataupun membenarkan. Mereka memilih mendengar langsung dari anaknya sendiri. Syafura menjelaskan bahwa kedekatan itu bukan soal hubungan personal yang sensasional, melainkan komunikasi, diskusi, dan proses belajar. Ia bercerita tentang obrolan-obrolan ringan yang berisi nasihat, tentang cara melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Orang tua Syafura mencatat satu hal penting. Tidak ada perubahan negatif yang mereka lihat. Justru sebaliknya, Syafura terlihat lebih bertanggung jawab terhadap sikap dan ucapannya. Dalam tanggapannya, keluarga menegaskan bahwa mereka memandang Kang Deddy Mulyadi sebagai figur publik yang memberi pengaruh melalui pemikiran, bukan kedekatan emosional semata. Bagi mereka, selama interaksi itu memberi nilai dan pelajaran, tidak ada alasan untuk melarang. Orang tua Syafura juga menyampaikan bahwa hubungan tersebut berlangsung secara terbuka, tanpa ada yang disembunyikan. Tidak ada pertemuan tertutup yang mencurigakan. Tidak ada batas yang dilanggar. Semua berjalan dalam koridor saling menghormati. Keluarga menolak anggapan bahwa Syafura terpengaruh secara berlebihan oleh sosok Kang Deddy Mulyadi. Mereka menilai Syafura tetap menjadi dirinya sendiri. Tetap sederhana. Tetap rendah hati, tetap menghormati keluarga. Ayah Syafura menyebut bahwa anaknya kini lebih sering berbicara tentang nilai hidup, tentang tanggung jawab, dan tentang makna pengabdian. Hal-hal yang sebelumnya jarang menjadi topik pembicaraan. Ibu Syafura menambahkan bahwa perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan seiring waktu. Sebagai orang tua, mereka tidak menutup mata. Pengawasan tetap dilakukan, pendampingan tetap berjalan, namun bukan dengan curiga, melainkan dengan kepercayaan. Keluarga memahami bahwa Syafura hidup di tengah sorotan publik. Segala geraknya mudah disalahartikan. Karena itu, mereka merasa perlu meluruskan bahwa kedekatan ini tidak perlu ditarik ke arah yang berlebihan. Orang tua Syafura berharap publik bisa melihat secara lebih jernih bahwa hubungan antar manusia tidak selalu harus dimaknai dengan prasangka. Bagi mereka, yang utama adalah dampaknya. Dan sejauh ini, dampak yang mereka lihat adalah hal-hal baik. Syafura menjadi lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Lebih berhati-hati dalam bersikap. Lebih sadar akan tanggung jawab sebagai figur publik. Keluarga menyadari bahwa setiap anak memiliki fase belajar dari banyak sosok. Dan Kang Deddy Mulyadi, dalam konteks ini, dipandang sebagai salah satu figur yang memberi warna dalam proses itu. Bukan penentu hidup, bukan pengarah tunggal, hanya bagian dari perjalanan. Orang tua Syafura menegaskan bahwa nilai utama tetap datang dari rumah, dari keluarga, dari pendidikan yang mereka tanamkan sejak kecil. Mereka juga mengingatkan bahwa Syafura memiliki masa depan panjang yang harus dijaga. Dan setiap langkahnya akan terus mereka kawal. Dengan doa, dengan nasihat, dan dengan cinta sebagai orang tua. Di akhir tanggapannya, keluarga meminta publik untuk tidak membangun narasi sendiri. Tidak mengaitkan hal-hal yang belum tentu benar. Karena yang terlihat di luar, belum tentu sama dengan yang terjadi di dalam keluarga.
Bagi orang tua Syafura, kedekatan ini hanyalah bagian dari proses belajar. Selama itu membawa kebaikan, mereka memilih untuk berdiri di posisi mendukung. Namun tetap waspada, tetap membumi, dan tetap mengutamakan masa depan anak mereka. Sorotan publik mulai menguat ketika kedekatan yang Syafura dengan Kang Deddy Mulyadi tak lagi sekadar dibicarakan di lingkaran kecil. Media sosial menjadi ruang pertama yang memantik perhatian. Potongan cerita, cuplikan pertemuan, hingga komentar singkat, menyebar tanpa konteks yang utuh. Sebagian publik melihatnya sebagai hal wajar. Sebagian lain mulai menafsirkan dengan sudut pandang masing-masing. Nama Syafura perlahan masuk ke dalam arus perbincangan yang lebih besar. Bukan karena prestasi semata, tetapi karena kedekatannya dengan sosok yang sudah lama dikenal publik. Kang Deddy Mulyadi, dengan rekam jejak panjang di ruang publik, membawa magnet tersendiri. Apapun yang terkait dengannya, hampir selalu mengundang perhatian. Komentar demi komentar bermunculan. Ada yang memuji, ada yang mempertanyakan. Ada pula yang menyimpulkan terlalu jauh. Narasi berkembang lebih cepat daripada klarifikasi. Di titik inilah keluarga Syafura mulai merasa perlu bersuara. Bukan untuk membela, tetapi untuk meluruskan. Bagi keluarga, yang terjadi di media sosial tidak sepenuhnya mencerminkan realitas. Banyak potongan cerita yang terlepas dari konteks sebenarnya. Beberapa unggahan bahkan dinilai berlebihan dalam menafsirkan kedekatan tersebut. Syafura sendiri memilih tetap tenang. Ia tidak larut dalam riuh komentar. Ia menjalani aktivitasnya seperti biasa. Sikap itu justru menjadi perhatian tersendiri. Di tengah sorotan, ia terlihat berusaha menjaga jarak dari polemik. Namun publik terlanjur membangun ekspektasi. Sebagian ingin jawaban cepat. Sebagian lain menunggu klarifikasi yang tegas. Media pun mulai mengangkat isu ini dengan berbagai sudut pandang. Ada yang menyoroti sisi pembelajaran. Ada yang mengaitkannya dengan kepentingan tertentu. Keluarga Syafura kembali menegaskan bahwa tidak ada agenda tersembunyi. Tidak ada kepentingan di balik komunikasi yang terjalin. Semua berjalan sebagaimana adanya. Mereka menilai wajar jika publik bertanya. Namun mereka berharap pertanyaan itu tidak berubah menjadi asumsi. Orang tua Syafura memahami bahwa popularitas membawa konsekuensi. Setiap kedekatan bisa dimaknai berlapis-lapis. Namun bagi mereka, kejujuran tetap menjadi pegangan utama. Keluarga juga menyadari bahwa klarifikasi tidak selalu bisa menghentikan spekulasi. Tetapi setidaknya bisa memberi pijakan yang lebih adil. Di sisi lain, dukungan juga datang dari berbagai arah. Sebagian publik menilai kedekatan itu sebagai hal positif. Mereka melihat Syafura sedang belajar dari sosok yang berpengalaman. Pandangan ini memberi keseimbangan di tengah arus kritik. Namun keluarga tetap memilih berada di posisi tengah. Tidak larut dalam pujian, tidak terpancing oleh kritik. Fokus mereka tetap sama, menjaga Syafura tetap berada pada jalurnya. Menjaga agar sorotan tidak menggerus nilai yang sudah ditanamkan. Bab ini menjadi fase paling ramai. Fase di mana opini publik saling berhadapan. Dan di tengahnya, Syafura dan keluarganya berusaha tetap tenang. Menunggu waktu bekerja, membiarkan fakta berbicara dengan sendirinya. Setelah gelombang perhatian datang silih berganti, keluarga yang Syafura akhirnya sampai pada satu sikap yang tak lagi berubah. Mereka memilih berdiri pada garis yang sama sejak awal. Tenang, terbuka, dan tidak reaktif. Bagi orang tua Syafura, yang terpenting bukan meredam suara di luar, tetapi memastikan anak mereka tetap berpijak pada nilai yang benar. Mereka menegaskan bahwa kedekatan Syafura dengan Kang Deddy Mulyadi tidak mengubah arah hidup yang sedang dibangun. Tidak menggeser tujuan, tidak pula mengaburkan jati diri. Syafura tetap menjalani aktivitasnya dengan kesadaran penuh. Tetap mendengarkan nasihat, tetap memfilter setiap masukan, dan tetap menjadikan keluarga sebagai tempat kembali. Orang tua Syafura menyampaikan bahwa mereka tidak menutup ruang belajar bagi anaknya. Namun ruang itu selalu disertai batas. Batas etika, batas tanggung jawab,
dan batas yang menjaga kehormatan keluarga. Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada rencana apapun yang disembunyikan dari publik. Tidak ada langkah besar yang diambil secara tergesa. Semua dijalani dengan pertimbangan matang. Keluarga berharap publik memahami bahwa proses kedewasaan seseorang tidak bisa diukur dari potongan peristiwa, apalagi dari narasi yang terpisah dari konteks. Setiap orang berhak belajar dari siapapun, selama niatnya baik dan jalannya lurus. Di akhir tanggapannya, orang tua Syafura menyampaikan harapan sederhana, agar ruang publik tetap menjadi tempat yang sehat, tempat berdiskusi, bukan menghakimi, tempat bertanya, bukan menyimpulkan. Mereka mengajak masyarakat untuk memberi kesempatan pada waktu, karena waktu, pada akhirnya, akan menjawab dengan sendirinya. Bagi keluarga, perjalanan Syafura masih panjang, dan setiap langkah akan terus mereka kawal. Dengan doa yang tidak putus, dengan nasihat yang tidak berhenti, dan dengan cinta yang tidak bersyarat. Bab ini menjadi penutup dari kegaduhan. Bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, tetapi karena sikap sudah ditegaskan. Keluarga memilih melangkah maju, tanpa menoleh terlalu jauh ke belakang, dan tanpa kehilangan arah.